Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Ekonomi Pesisir dan Kelautan, saya dan anggota saya akan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah pesisir. Saya dan anggota saya akan menjelaskan apa-apa saja penyebab terjadinya kerusakan pada wilayah pesisir serta cara mengatasinya. Baik, saya akan memperkenalkan kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Eli Ermawati, yang kedua Wendy Sarah Suziana, yang ketiga Desi Natasari, yang keempat Adi Panca Indriawan, dan yang kelima Preti Alia Asriono. Pengertian abrasi. Abrasi merujuk pada gambaran mengenai kondisi pengikisan tanah di wilayah pantai atau pesisir. Penyebab utamanya adalah gelombang air dan ombak laut dengan sifat yang destruktif. Menurut KBBI, abrasi memiliki pengertian sebagai proses terkikisnya batuan oleh es, air, dan angin yang memiliki sifat yang merusak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pengertian abrasi adalah proses pengikiran pada pesisir karena adanya gelombang laut yang dapat merusak. Selanjutnya itu penyebab-penyebab abrasi. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, terdapat 2 faktor utama yang menyebabkan terjadinya abrasi di kawasan pesisir, yaitu yang pertama faktor alam. Salah satu penyebab alam yang sering menjadi penyebab erosi tanah di daerah pesisir yaitu pasang surut air laut, gelombang, dan arus laut. Selain itu, salah satu penyebabnya adalah angin laut. Di waktu tertentu, angin dapat bertiup lebih kencang dari biasanya yang akan mempercepat pengikisan tanah dan peningkatan intensitas ombak. Yang kedua adalah faktor manusia dan buatan. Selain penyebab alami, manusia juga sering memiliki pengaruh terhadap abrasi pesisir. Aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia menjadi penyebab terjadinya abrasi seperti kegiatan eksploitasi secara berlebihan terhadap ekosistem di laut seperti terumbu karang, ikan, serta makhluk hidup lain. Ketidakseimbangan tersebut akan membuat gelombang laut lebih mudah mengarah menuju pesisir pantai sehingga mudah terjadi abrasi. Selanjutnya, mekanisme dan proses abrasi. Proses dan mekanisme terjadinya abrasi karena alam yang terjadi ketika hembusan angin yang kuat pada permukaan laut dan berakibat pada gelombang laut yang menerjang bibir pantai dengan kencang. Gelombang kuat dan ombak tinggi dapat membuat tanah menjadi bergetar hingga batuan, penahan pasir, dan sedimen tanah akan terlepas dari wilayah darat. Dan dampak abrasi, habitat flora dan fauna terganggu. Dengan terjadinya abrasi akan membuat hilangnya habitat atau tempat tinggal flora dan fauna laut seperti ikan bandeng, kepiting bakau, udang-udangan, dan berbagai jenis hewan lainnya yang tertinggal di hutan pesisir. Pengurangan wilayah pantai dan pesisir. Terjadinya gelombang laut yang kuat dapat menjadikan hantaman keras pada kawasan pantai, serta mengkikis bebatuan hingga tanah, sehingga membuat bebatuan dan tanah terpisah dari daratan dan tergenang di perairan. Kerusakan hutan mangrove. Hutan mangrove bermanfaat untuk mengurangi resiko banjir rob hingga terjadinya abrasi. Namun, jika abrasi sudah tidak terkendali, maka hutan bakau tidak akan berfungsi seperti seharusnya. Kejadiannya itu kerap terjadi pada saat badai dan ketika keseimbangan pada ekosistem laut rusak. Selanjutnya, cara mencegah abrasi. Cara mencegah abrasi itu ada 4. Yang pertama, penanaman hutan bakau, melestarikan terumbu karang, pembuatan pemecah gelombang air laut, dan yang terakhir, tidak melakukan penebangan pasir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan pencemaran di lingkungan wilayah pesisir. Yang pertama ada patogen, limbah padat, minyak, nutrien, material, dan material asam. Sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir. Pencemaran bersumber dari aktivitas di daratan atau land-based pollution. Secara umum, kegiatan atau aktivitas di daratan yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan laut antara lain adalah yang pertama penebangan hutan, yang kedua buangan limbah industri, yang ketiga buangan limbah pertanian, yang keempat buangan limbah cair domestik, yang kelima buangan limbah padat, yang keenam konvensi lahan mangrove dan lamun,
Yang ketujuh, reklamasi di kawasan pesisir. Selanjutnya, pencemaran bersumber aktivitas di laut atau sea-based pollution. Sedangkan kegiatan atau aktivitas di laut yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan laut antara lain adalah yang pertama, pelayaran atau shipping. Yang kedua, dumping di laut atau ocean dumping. Yang ketiga, pertambangan atau mining. Yang keempat, eksplorasi dan eksploitasi minyak atau oil exploration atau exfoliation. Yang ketujuh, budidaya laut atau marine culture. Yang kedelapan ada perikanan atau fishing. Baik, materi selanjutnya yaitu menjelaskan tentang kontributor penurunan kualitas lingkungan pesisir dan laut. Di sini bisa kita lihat beberapa kegiatan maupun aktivitas penurunan kualitas lingkungan pesisir dan laut. Bisa kita sebutkan di sini ada pembuangan limbah pertanian, pembuangan limbah cair rumah tangga, pembuangan limbah padat, dan sebagainya. Lalu aktivitas di lautan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan pesisir dan laut seperti perkapalan, dumping, penambangan, eksplorasi minyak, budidaya laut, serta perikanan. Lalu selanjutnya ada kompleksitas kegiatan wilayah pesisir rawan konflik kepentingan. Di sini ada kegiatan industri, pelabuhan, pemukiman, perhotelan, pariwisata, pertambangan, serta kegiatan pelayaran. Lalu selanjutnya penjelasan mengenai cara mengatasi pencemaran. Yang pertama ada strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan dimaksudkan untuk mengolah limbah, baik limbah cair, padat, dan gas. Di sini seperti contoh emisi gas buang. Dengan adanya pengelolaan limbah yang benar, maka air limbah dan gas buang dapat memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan. Suatu kota harus mempunyai instalasi pengelolaan air limbah domestik terpadu, baik limbah padat maupun cair. Dengan demikian, kualitas air laut di pesisir dapat terjaga. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi selanjutnya, yaitu strategi pengendalian. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Masing-masing pihak yang terkait harus memperhatikan instrumen pencegahan yang di atas tersebut, melaksanakan penanggulangan seperti yang diatur pada Undang-Undang Pasal 53 Nomor 32 Tahun 2019, yaitu A. Pemberian informasi peringatan pencemaran kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat. B. Pengisolasian pencemaran kerusakan lingkungan hidup. C. Penghentian sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. D. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pemulihan lingkungan, kerusakan, dan pencemaran wilayah pesisir dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. A. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar. B. Remediasi. C. Rehabilitasi. D. Restorasi dan atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. 3. Program pemantauan pesisir. Pemantauan dapat dilaksanakan dengan fokus dan sasaran antara lain terhadap 1. Kualitas buangan effluent atau emission dan lingkungan air sungai laut. 2. Penataan hukum dan peraturan. 3. Dampak dari buangan limbah. 4. Abrasi dan ekresi di wilayah pantai. 5. Penurunan tanah dan kenaikan muka air laut di wilayah pesisir. 6. Daya dukung lingkungan. 7. Model prediksi perubahan lingkungan. Hasil pemantauan lingkungan pesisir digunakan untuk menyusun status mutu kualitas.